Dia main apa, Mobile Legend? Wah, wah. Jagoan. Gimana negara ini mau maju kalau bangsanya kayak lu? Kenapa sih? Biar apa sih? Gue tanya dah, motivasinya apa gitu. Dan ini makam siapa, men? Ini motor juga motor jadul gitu loh. Kayak Honda 800, ya gak sih? Kabarnya ada itu kesurupan sampai berita ini diposting. Ya mampus. Bener apa enggak gue gak tahu dah. Lu inget gak berita beberapa tahun lalu? Kayaknya ini di Filipina atau di Thailand gitu. Yang ini dilakukan karena yang meninggal itu adalah bagian dari kelompok mereka yang emang suka main motor, suka geber-geber and so on gitu. Terus kayaknya ada wasiat, nanti kalau gue meninggal tolong diramein ya gitu. Dan ya by the way ini di luar negeri gitu, mungkin di sana memperbolehkan, meskipun di sini dianggapnya rada tabu. Tapi ketika ngelihat ada emas bukan main geber-geber motor dalam kuburan. Lu orang udah meninggal tuh biarin dengan tenang, kenapa? Orang udah meninggal masih mau diganggu. Lu waktu masih hidup aja ya. Waktu masih hidup denger orang geber-geber, sebel gimana udah meninggal. Lu tiba-tiba dihantuin biji lu gede sebelah, mampus lu. Seorang remaja di atas sepeda motor menggeber-geber knalpot brong di area pemakaman. Nggak ada kelanjutan ya? Mereka menghujat habis-habisan aksi remaja itu karena dinilai tidak memiliki akhlak. Karena tentu saja akhlaknya kagak ada. Mau bangunin penghuni makam semuanya, siapa tahu diajak tidur bareng. Mantap, sudah dianggap seperti rumah sendiri. Semoga jadi warga pemakaman situ ya, Dek. Wow. Nggak ada kelanjutan ya? What? Karena balik lagi, kemungkinan video-video kayak gini datang entah yang udah lama terus dinaikin kembali, atau ya bener-bener iseng aja. Tapi kayaknya ini di Indonesia deh, ini Jupiter Z. Jupiter aja apa Jupiter Z? Kalau dia mati telantarin aja, nggak usah dibuatin makam. Kalau dia mati dikubur di pasir kucing. Mulut dalam hati, wih gue keren banget. Tapi ini kuburan siapa ya? Ini kayaknya makam tertentu gitu loh. Maksudnya ini bukan makam yang pemakaman umum gitu kan. Kelihatannya tuh kayak ini makam yang dibuat khusus untuk pemakaman di sana. Maksudnya makam 1 atau 2 makam di sana. Aneh banget orang. Kurang-kurangin mabok kecubung, kurang-kurangin. Nah ini apalagi viral, Bupati PD Aceh mengobati warga dengan cara ditimbun tanah dan disiram air. Gimana? Bere? Bere mah? Hah? Hai. Lagi latihan kayaknya. Latihan meninggal. Parah banget ya sih. Alay kah? Inovasi, ya. Tanpa kreativitas dan tanpa inovasi itu nggak pernah bisa, nak. Aduh, ya. Jangan dicoba ya, nak ya. Terus nak. Apa nih, cuci muka dulu ya. Muridnya pada ketawa-ketawa lagi. Di bawah mata habis dipakein fresh care biar nggak ngantuk. Tapi kepedesan. Terus ya. Jangan dicoba ya, nak ya. Terus nak. Apa nih, cuci muka. Lu kalau misalkan guru lu lagi ngajarin, respect man. Nih, usaha guru untuk ngebikin lu pinter. Jangan tiba-tiba nitip absen, bilang datang padahal kagak, ikut Zoom meeting ternyata lagi tidur. Kasih deh gitu. Jangan dicoba ya, nak. Iya, respect, Pak. Semoga melek ya sekarang ya. Apa sih? Mandi pakai air hangat sekali lagi dumi. Yang paling mantep. Dan hujan masak mie. Anjay. Wis, mantap. Anjing ditaruh situ loh. Gue kira bakal ditaruh di tempat sendiri gitu. Andaikan matahari tidak
bersinar lagi. Mateng guys. Anjay, mateng guys. Kayaknya itu dia dimasak dulu terus ditaruh situ dah, karena masa iya matang. Amat. Mantap. Mateng guys. Andaikan matahari, anjay. Waduh, bener dimakan. Pada kabur gue. Malam minggu berjalan. Anjay. Dan kayaknya ini hotel ini dah. Mandi pakai air hangat. Apa rumah dia, apartemen. Oh, bajunya OSIS lagi, goks. Ya, GWS bang. Ya, enak. Pertahankan. Tiket tuh. Woi, lain kali kamu kirim kucing packing bagus-bagus, bako tengok. Miau. Woi, macam mana bako keluar? Bolehnya dia tembus di lubang kecil begini nih. Menyusahkan betul ini kucing. Woi, miau. Tiket tuh. Woi, lain kali kamu kirim kucing packing bagus-bagus, bako tengok. Miau. Woi, macam mana bako keluar? Bolehnya dia tembus di lubang kecil begini nih. Menyusahkan betul ini kucing. Woi, miau. Woi meong. Tapi kucingnya bagus loh. Kocak habis. Aku bisa paket hewan hidup dipaketin normal gini, kucing lagi. Iya, itu juga jadi pertanyaan ya. Apa yang ini, yang apa namanya, same day. Sekarang ada soalnya kayak JNT apa sih cepat gitu yang same day. Seorang siswa kedapatan memukul pintu lantaran diduga ditegur lantaran main game saat ujian. Nah, goblok juga anjing, main game waktu ujian. Otaknya di mana pada? Ini apa, Mobile Legend? Wah, pundung. Uber, Pak. Kejar, Pak. Gimana ya? Tidak membenarkan yang namanya kekerasan. Tapi bocah-bocah kayak gini tuh diapain lagi gitu, ditarik jambangnya juga belum tentu akan tobat. Dia yang salah kok, dia yang lagi ini main game. Kan pas ujian pengawasnya muter. Lah tahu dia malah ngegame. Dia malah marah pas ditegur. Lah goblok. Kenapa sih orang. Ini 18 Maret. Ya Allah, Maret banyak banget, ketinggalan gua. Dia main apa, Mobile Legend? Wah. Jagoan. Gimana negara ini mau maju kalau bangsanya kayak lu? Gue tuh makin respect sama guru ya, maksudnya guru tuh susah nih ngajarin bocah-bocah kayak gini nih, bocah-bocah batu kayak gini nih. Apa dia habis lost streak ya? Mungkin dia main Mobile Legend tuh kalah mulu gitu. Atau tiba-tiba main Mobile Legend 5-5-nya MM yang nggak ada yang tahu. Terus dia kayak, wah fuck this game gitu sih, marah-marah. Apaan sih kok? Tapi kayaknya ini deh, maksudnya pada akhirnya ini ujian online gitu. Terus karena semuanya kelihatan pakai HP kan. Cuman dia ujian online, either dia udah selesai atau dia bocah batu aja terus dia main game gitu. Tapi kan lagi ujian, kenapa main game? Apa dia lagi nungguin WhatsApp contekan dari temennya? Nggak ada yang tahu. Anak sekarang susah dikasih tahu, sejagoan pada lu. Anak kemarin sore masih bawa apok, udah pada ngelawan aja ya. Kayaknya di setiap generasi deh. Yang gue yakin adalah di setiap generasi pasti akan ada hal-hal seperti ini. Yang dia emosian, yang gurunya dilawan segala macam gitu, pasti akan ada. Cuman bedanya adalah konteksnya nih yang beda. Dia malah main HP. Zaman dulu paling lagi ulangan malah ngobrol, contek-contekan ketahuan. Dia omelin guru, dikeplak kepalanya, dikeplak ngaduk orang tua, nambah dikeplak, lu sih ketawa-tawa. Gitu-gitu loh. Ya mungkin tujuan untuk pergi ke sekolah adalah supaya bisa diatur, tapi di sekolah malah jadi makin gak bisa diatur. Bocah ada aja. Dari jauh ambulan sudah. Tapi kayaknya video ini udah kelar deh. Jadi intinya ada ambulans lewat jalan tol, tapi dihalang-halangin sama Mercy ini. Terus waktu rada keserempet kayaknya, terus Mercy-nya ngikutin terus sampai rumah sakit. Terus kayak dia pengen ngelaporin atau gimana. Aduh bang, nyetel lagu copyright bang. Ini ambulans loh men. Kita lagi ngomongin ambulans loh. Nah, terus dia parkir, dia hadapin di depannya. Mobilnya sih bagus, mobilnya bagus banget malah. Terus ketika perkara ini selesai, dua-duanya ngebikin laporan.
Terus rame diomongin sama orang-orang. Terus orang bingung lah, kan lu yang ngalang-ngalangin ambulans. Lu tahu gak sih ambulans itu priority nomor 1 damkar, nomor 2 ambulans, nomor 3 nomor 2 ambulans inget gue. Pengakuan driver ambulans kejadian malam Sabtu, posisi bawa pasien bersalin. Dari dua belah pihak sudah membuat laporan Polres. Kenapa kedua belah pihak? Bingung gak lu? Nah pada akhirnya kalaupun dibilang salah, ya yang salah adalah dia. Coba senggolan antara mobil ambulans dengan mobil sedan Mercedes. Oh, Mercedes-Benz itu Mercy. Wow, saya baru tahu. Pada akhirnya gimana? Ada ininya nggak? Update-nya nggak? Terkuak. Kita masih panggil, kita belum tahu siapa. Besok rencananya pemeriksaan. Tapi seingat gue sempat baca either di Twitter atau di IG, gue lupa. Masalahnya udah selesai, terus pengemudi Mercy-nya minta maaf, yang padahal bisa dia lakukan. Padahal dia tidak seharusnya minta maaf kalau dia tidak menghalangi jalur gitu. Itulah pentingnya untuk belajar. Coba lu lagi di dalam ambulans, tiba-tiba lu ketemu orang kayak lu, gimana tuh meninggal di jalan, bahaya banget. Minggirnya susah bener otaknya. Punya mobil tidak serta-merta membuat Anda terlihat keren. Terlihat pintar. Lu masih inget gak, Man? Lu masih inget ini gak? Ini kocak nih. Ini soalnya kocak nih. Jadi ada sesosok kayak penampakan gitu, terlihat di Samarinda. Orang tuh kemudian serem kan. Wah, apa nih? Ini kuntilanak nih gitu. Terus orang pun berbondong-bondong untuk berusaha mencari tahu apa sekiranya itu. Gue sering live streaming malam Jumat. Gue seneng ngelihat setan-setanan kayak gini untuk dibuat cerita-cerita seru gitu. Terus ada orang bikin di sisi lain kuntilanak. Kok kuntilanak loncat gitu? Nih kuntilanak salah pergaulan apa kebanyakan main sama pocong? Orang rame. Bener-bener yang orang ngumpul di depan pagar loh. Di depan pagar itu. Dari Samarinda kalau nggak salah. Semarang, Samarinda, ya dua itulah. Lalu ada yang bikin video ini, nenek-nenek ngeprank satu kota, nenek-nenek ngeprank satu rumah, no, nenek-nenek ngeprank satu kota, yes. Gitu. Ternyata emang ya udah bikinan ibu-ibu ini aja. Tapi kok neneknya nggak takut ya? Ya, ketika kita nakut-nakutin orang happy mungkin, perasaannya happy. Ini kenapa dia? Ini kenapa dia? Loh, apa sih? Jalur ini bener. Kayaknya jalur ini bener dah. Karena ada separator ini, separator semen beton. Kenapa dia nggak mau belok ya? Kenapa dia nggak mau apa sih, aneh banget. Konon katanya sampai sekarang mereka masih ngotot aja, masih di situ. Ayo Pak, hujan Pak, minggir Pak. Enggak, saya tetap mau lewat sini. Pak, kita udah 3 bulan loh Pak di sini. Padahal kan dia bisa mundur ya. Atau emang ada banyak orang yang melanggar untuk belok ke situ. Karena kita lihat nih, Abang Galon juga dia belok kanan. Nih Abang Galon juga dia belok kanan tuh. Kayaknya dia emang pengen belok kanan juga. Tapi kenapa ngotot ya? Maksudnya kalau sesuatu bisa diselesaikan gitu, kenapa masih begitu? Ini deket rumah gua, dari arah Mutiara Baru lurus ke Narogong atau kanan ke Rawalumbu. Nah, yang dari Narogong kalau mau lurus sekarang udah dibatasi. Jadi harus belok kiri, muter dulu, tapi banyak pemotor yang mau cepat jadi maksa lurus. Padahal dari seberang banyak kendaraan mau belok kanan ke Rawalumbu, jadi suka berantem, ngotot-ngototan. Udah salah, nyerobot dan nyelonong, malah si motor yang ngegas. Emang berarti yang naik motor yang salah. Motor bagus loh itu, Aerox. Aerox tuh bagus, mahal, 30 juta. Tapi kenapa Aerox kan bener apa Vario? Gue gak tahu, gue lupa. Aerox sih kayaknya. Akhirnya gimana tuh, ditabrak kan? Gue sih seneng kalau misalnya ditabrak. Masalahnya kalaupun dia minta mobil untuk mundur, mobil udah sulit dong mundur. Dengan lamanya dia nungguin di sini, berarti di belakang tuh udah rame orang. Nggak masuk akal dah. Ya bikin malu orang Rawalumbu aja nih si bapak. Gue pikir cuma mama naik motor yang ngajak, ternyata bapak-bapak juga ya. Dan dia emang kayak ketika di videoin, dia sadar di videoin, dia langsung nutup helm gitu. Malu, ya gitu. Gue kadang bingung deh, maksudnya apa yang orang-orang ini perjuangkan gitu. Apakah ego mereka sebegitunya tinggi untuk mikir yang kayak, enggak, walaupun salah gue tetap mau lewat sini. Bodoh amat. Ini motor-motor gue, jalan punya pemerintah, bodoh amat. Semuanya hanya milik Tuhan gitu. Gimana sih maksudnya? Ini juga Abang Galon. Orang tuh kadang kalau komen tuh seru-seru banget dah.
Udah tua kenapa masih goblok anjir? Dia tahu dari mana kalau dia udah tua? Siapa tahu dia masih muda. Kabarnya sampai sekarang yang bawa motor masih di situ, kehujanan, ya kan, kepanasan. Yang di mobil enak, happy. Yang di mobil kayak, ayo mau berapa lama lu di situ? TMC Polda Metro, ya langsung mention TMC Polda Metro, sulit. Lu kalau tadi denger ya, ini penumpang tuh udah bingung. Ada suara-suara bingung. Loh. Saya ulangi, kita baru saja mendarat di Manado. Gak masalahnya tuh 2 kali Ben salahnya Ben. Jadi lu bayangin, hah, kenapa kita jadi ke Makassar? Kok Manado? Perasaan pesawat gue bener.